Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih bisa kembali belajar kimia dengan saya Ibu Wiranti. Nah, semoga anak-anak kami semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang mungkin kurang sehat, semoga diberi kesembuhan. Amin. Pada pertemuan kali ini masih tentang reaksi redox. Kalau sebelumnya itu kalian sudah mempelajari apa itu bilangan oksidasi, cara penentuan bilangan oksidasi, dan yang termasuk reaksi reduksi dan oksidasi itu seperti apa. Maka di sini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, untuk tata nama senyawa di sini terbagi menjadi dua. Ada untuk senyawa anorganik dan yang satu lagi adalah senyawa organik. Jadi kalau ditanya apa beda antara senyawa anorganik dengan senyawa organik ya. Jadi perbedaannya ini bisa kita lihat berdasarkan asalnya, bisa berdasarkan strukturnya, bisa berdasarkan unsur karbonnya, berdasarkan reaksinya, sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya batasi, kita lihat nanti berdasarkan asalnya, strukturnya, dan juga unsur karbonnya. Nah, jadi kita lihat yang pertama sekali, kalau dia berdasarkan asalnya, senyawa anorganik itu kebanyakan berasal dari sumber daya alam mineral, ya, artinya bukan berasal dari makhluk hidup. Sedangkan kalau untuk senyawa organik itu kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan ada beberapa dari hasil sintesis. Kemudian kalau berdasarkan strukturnya, senyawa anorganik ini lebih sederhana. Sedangkan kalau untuk senyawa organik, strukturnya itu lebih rumit dibandingkan dengan senyawa anorganik. Nah, kalau ditinjau berdasarkan unsur karbonnya, maka tidak semua senyawa anorganik ini mengandung ataupun mempunyai unsur karbon di dalamnya. Sedangkan kalau untuk senyawa organik mengandung ataupun mempunyai unsur karbon di dalamnya. Nah, itu perbedaan antara senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, kemudian kita lihat untuk senyawa anorganik di sini terbagi, ya, ada senyawa kovalen biner, senyawa ion, kemudian asam dan juga basa. Nah, kita lihat yang pertama sekali adalah untuk senyawa kovalen biner. Untuk senyawa kovalen biner, biner itu artinya hanya terdiri dari dua jenis unsur. Kalau dikatakan senyawa kovalen berarti memiliki ikatan kovalen. Artinya terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa urutan unsur-unsur non-logam ya, non-logam dengan non-logam kalau dikatakan kovalen. Maka untuk rumus senyawanya, unsur yang terdapat lebih dahulu di dalam urutan berikut ditulis di depan. Contoh, kalau N dengan H direaksikan, maka yang pertama ditulis itu adalah unsur N, nitrogen, baru diikuti oleh unsur H, hidrogen. Nah, untuk penamaan, untuk unsur yang membentuk, hanya bisa membentuk satu senyawa, maka penamaannya di sini, nama unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua dan diberi akhiran ida. Contoh HCl, ya. H itu adalah unsur hidrogen. Cl itu adalah klor, ya, klorin kalau dilihat di dalam tabel periodik, tapi kita ambil di sini hanya klor. Kemudian diberi akhiran ida, maka menjadi hidrogen klorida. Kemudian contoh kedua ada HF. H tadi adalah hidrogen, F itu adalah fluor dan diberi akhiran ida, maka namanya adalah
hidrogen fluorida. Nah, ada beberapa senyawa itu yang tidak mengikuti aturan penamaan, biasanya itu yang untuk nama yang lazim digunakan. Contoh seperti H2O. H2O itu tidak disebutkan hidrogen oksida, tetapi nama lazimnya itu adalah air. Sama juga dengan NH3. NH3 itu tidak disebut nitrogen hidrida, tetapi amonia. Itu dia, ya. Nah, kemudian kalau unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa, maka di sini untuk penamaannya itu menggunakan awalan Yunani, ya. Di sini untuk kalau dia satu diberi nama mono awalannya, kemudian 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, jadi untuk penamaan, yang pertama disebutkan itu adalah nama awalan, diikuti dengan nama unsur pertama, baru diikuti nama awalan lagi untuk unsur kedua, diikuti nama unsur kedua, dan diberi akhiran ida. Nah, khusus nanti untuk unsur yang pertama, jika jumlah atomnya 1, ya, maka awalan mononya itu tidak perlu digunakan. Tetapi kalau pada unsur yang kedua, kalau dia jumlah atomnya 1, berarti menggunakan awalan mono itu masih digunakan. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ada nitrogen, N lambangnya. Nitrogen ini bisa membentuk beberapa senyawa. Di sini ada 2, saya buatkan ada NO2 dan ada N2O5. Maka kita lihat N di sini kan jumlah atomnya itu 1, N-nya di sini ada 1. O di sini ada 2. Nah, maka N-nya ini 1 tidak perlu disebut mononitrogen, tapi langsung aja nama unsur yang pertama yaitu nitrogen. Kemudian oksigen di sini kan ada 2, maka diberi awalan apa? Di. Kemudian O itu oksigen, hanya diambil oks, bukan oksigen, terus ditambah ida menjadi oksigenida. Tidak ya, hanya diambil oks, dan diberi akhiran ida. Maka namanya menjadi nitrogen dioksida. Nah, untuk senyawa N2O5, N di sini jumlah atomnya ada 2, maka diberi awalan di nitrogen. Jumlah atom O-nya ada 5. Kalau 5 itu diberi awalan penta, maka pentaoksida. Maka namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Kemudian, untuk karbon. Karbon di sini bisa membentuk 2 senyawa. Ya, ada CO, ada CO2. Nah, C di sini karbon, ya. Jadi nggak perlu disebut monokarbon, langsung saja karbon. Nah, oksigennya di sini atau O di sini ada 1, maka diberi awalan mono. Maka namanya menjadi karbon monoksida. Untuk CO2, O-nya ada 2, maka diberi awalan di karbon dioksida. Berikutnya kita lihat untuk senyawa ion. Kalau dikatakan senyawa ion berarti memiliki ikatan ion. Ya, ikatan ion ini terbentuk dari mana? Antara ion positif dan juga ion negatif. Ion positif disebut kation, sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Di sini ada beberapa contoh ya, kation atau ion yang bermuatan positif. Jadi ada rumus ionnya dan juga ada nama ionnya. Boleh diperhatikan kalau dia H positif itu hidrogen, NH4 positif amonium, Li positif litium. Nah, sekarang kita lanjut. Ini untuk anion. Ini juga ada beberapa contoh anion. Ada OH negatif, nama ionnya adalah hidroksida. O2 negatif, oksida, sampai nanti kepada MnO4 negatif, ya, ion permanganan.
Nah, untuk penamaan senyawa ion, yang pertama ditulis itu adalah nama kation, baru diikuti dengan nama anion. Contoh, Na positif digabung dengan anionnya SO4 2 negatif, maka rumus garamnya ya yang terbentuk itu adalah Na2SO4. Nah, maka nama garamnya di sini, nama senyawa ionnya itu adalah natrium sulfat ya. Kemudian ada Ca2 positif berikatan dengan NO3 negatif. Nah, jadi gini, kalau dia berikatan seperti ini, muatan Ca itu nanti menjadi milik NO3, sedangkan muatan NO3 itu menjadi milik Ca. Makanya yang terbentuk adalah CaNO3 dua kali. Jadi kalau ada dalam kurung seperti ini, ada angka 2 di luar, ada disebut kali, kata kali. Maka CaNO3 dua kali. Ya, di sini namanya adalah kalsium nitrat. Itu dia. Nah, ini untuk Fe2 positif dan Fe3 positif. Kemudian untuk penamaan senyawa asam. Asam ini adalah senyawa yang membentuk ion hidrogen atau ion H positif di dalam air. Untuk penamaan, nama asam itu selalu diawali dengan kata asam, baru nanti diikuti dengan nama anionnya. Jadi asam diikuti dengan nama anion. Contoh H3PO4, hanya di situ asam. Nah, ion anionnya adalah PO4 3 negatif, itu adalah anion fosfat, maka namanya adalah asam fosfat. Jadi bisa dilihat tabel anion tadi ya. Kemudian H2SO4 namanya adalah asam sulfat. Untuk penamaan basa, senyawa basa ini senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida ya. Senyawa basa ini selalu diberi akhiran hidroksida. Jadi untuk penamaannya, nama logam baru diikuti dengan kata hidroksida. Atau anion tadi diikuti dengan kata hidroksida ya. Contoh di sini ada NaOH. Na itu natrium. OH tadi adalah hidroksida, maka natrium hidroksida. AlOH 3 kali. Al itu adalah aluminium. OH-nya hidroksida, aluminium hidroksida. Nah, jadi kalau untuk basa ini nanti diperhatikan ya, kalau ini kan berasal dari logam. Kalau dia logam utama dalam tabel periodik, langsung nama logam diikuti dengan kata hidroksida. Tapi kalau untuk logam-logam transisi, itu nanti sedikit berbeda. Ya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasinya, baru diikuti dengan kata hidroksida. Nah, yang terakhir adalah untuk penamaan senyawa organik. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan ya, pada umumnya ya, secara umum senyawa organik itu selalu mengandung unsur karbon. Nah, jadi untuk penamaannya di sini, beberapa contoh senyawa organik ada CH4, namanya adalah metana. Kemudian ada CONH2 dua kali, namanya adalah urea. Ada CH3COH, asam asetat ataupun asam cuka. Ada C6H12O6, glukosa atau gula, dan ada HCHO, formaldehida atau bahan pembuatan formalin. Nah, jadi kalau untuk penamaan senyawa organik tidak ada penamaan khususnya ya. Seperti itu dia, karena senyawa organik ini cukup banyak dan nanti di kelas 12 akan lebih dibahas secara detail untuk senyawa-senyawa organik yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.